Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karima Rosyani Akbar dengan NIM 12292301008 dari kelas MKS 5C. Jadi hari ini saya akan membuat tutor bagaimana mengolah data menggunakan metode 2SLS atau Two Stage Least Squares dan uji asumsi klasik di EPUS. Sebelum mulai ke tutornya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai 2SLS. Jadi apa sih Two Stage Least Square tersebut? Two Stage Least Squares adalah metode analisis regresi yang digunakan untuk menaksir parameter model persamaan simultan. Metode ini merupakan perluasan dari metode Ordinary Least Square atau bisa disebut OLS. 2SLS digunakan untuk mengatasi masalah endogenitas, yaitu ketika variabel independen berkorelasi dengan istilah Galat. 2SLS juga bisa digunakan untuk mendapatkan taksiran koefisien struktural dari koefisien persamaan reduced form. 2SLS juga bisa digunakan untuk mengganti variabel-variabel predeterminan dalam 2SLS yang berkorelasi dengan error dengan nilai taksirannya. Untuk persamaannya, 2SLS mempunyai dua persamaan. Yang pertama ada Y1 sama dengan A plus B1X plus B2Y2 plus E. Yang kedua ada Y2 sama dengan A plus B1X plus B2Y1 plus E. Mungkin segitu saja penjelasan mengenai Two Stage Least Square. Langsung saja ke tutornya. Pada 2SLS, kita akan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Karena uji asumsi klasik ini sangat penting sebelum melakukan 2SLS untuk membantu memastikan hasil estimasi tersebut yang valid dan tidak bias. Nah, ini merupakan data yang akan kita gunakan dalam uji asumsi klasik dan 2SLS nanti. Nah, selanjutnya kita buka terlebih dahulu EPUS-nya. Nah, setelah muncul seperti ini, kita akan klik file, lalu di bagian new ini ada work file, lalu kita klik work file. Nah, setelah seperti ini, di bagian work file struktur type-nya kita akan ganti menjadi unstructured. Lalu di sini ada data range observation ini untuk menuliskan berapa jumlah sampel data yang akan kita gunakan. Tadi aku pakainya 38 sampel. Lalu setelah seperti ini klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah muncul seperti ini, kita akan klik quick lalu pilih empty group. Setelah seperti ini, salin data yang akan kita gunakan. Lalu kita akan masukkan ke sini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita akan ganti namanya terlebih dahulu. Satu ini tuh adalah X. Yang ini Y1. Yang ini Y2. Nah, setelah dicantumkan seperti ini, akan muncul di sini. Kita X saja karena sudah muncul di sebelah sana. Nah, lalu selanjutnya kita klik X, lalu tekan Ctrl, lalu kita klik Y1 dan Y2. Setelah seperti ini, kita akan tekan kanan, lalu di sini ada open dan pilih as a question. Nah, setelah seperti ini, C ini akan dipindahkan ke tengah-tengah di antara dua variabel ini, di antara X dan Y. Lalu sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, ini adalah hasil regresi
Nah, di uji asumsi klasik ini ada 4. Yang pertama, kita akan mencari dulu uji multikolinialitas dengan cara kita lihat di sini ada Pew. Lalu kita pilih koefisien diagnostik, lalu kita pilih VEF. Nah, lalu muncul seperti ini. Nah, setelah seperti ini, kita akan copy saja dan pindahkan ke Word. Oke. Dan kita akan pindahkan ke Word. Uji multikolinialitas. Nah, lalu langsung saja kita interpretasikan. Uji multikolinialitas ini dilihat dari center VEF. Nah, di sini hasil dari ini yaitu kurang dari 10, yang berarti diketahui nilai VEF variabel kurang dari 10. Jadi bisa kita simpulkan bahwa uji multikolinialitas ini terpenuhi atau lulus uji multikolinialitas. Kita ketik saja di sini. Nah, lalu kita pindah lagi ke IFUS untuk melakukan uji yang selanjutnya, yaitu uji normalitas. Nah, sudah seperti ini, kita akan klik view lagi, lalu kita klik residual diagnostic, lalu pilih histogram untuk normality test. Nah, muncul seperti ini. Kita copy dulu ya. Lalu pindahkan ke sini. Uji normalitas. Nah, uji normalitas ini menggunakan Jar-Quebera probability. Kita lihat hasil yang ininya, yaitu probability-nya. Nah, uji normalitas ini harus lebih dari 0,05 untuk bisa memenuhi uji normalitas tersebut. Nah, di sini kita mendapatkan hasil 0,1919101 yang berarti lebih besar daripada 0,05, yaitu menunjukkan bahwa uji normalitas ini sudah lolos. Kita beri interpretasikan dulu. Berdasarkan uji normalitas diketahui probabilitas senilai 0,199101 lebih besar dari 0,05.
menunjukkan bahwa distribusi memenuhi Nah, jadi uji normalitas ini telah terpenuhi, yaitu lolos. Lalu selanjutnya kita akan mencari uji heteroskedastisitas. Nah, untuk mencari heteroskedastisitas, klik view, lalu pilih residual diagnostic. Nah, di sini ada pilihan heteroskedasticity test. Nah, umumnya orang-orang menggunakan tipe white. Setelah kita pilih white, kita klik OK. Nah, ini ada hasilnya. Untuk heteroskedasticity test ini, kita lihatnya dari R-square yang probability-nya. Nah, kita copy dulu ke Word untuk menginterpretasikan. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini kita mendapatkan hasilnya yaitu 0,1418 berdasarkan hasil ketahui bahwa nilai prob G-square nilainya di sini itu lebih besar daripada 0,05, yang dimana menunjukkan bahwa model ini itu tidak mengalami heteroskedastisitas. Sehingga jika tidak mengalami heteroskedastisitas, sehingga dinyatakan lolos uji heteroskedastisitas. Nah, jadi ini lulus. Kita interpretasikan dulu ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji autokorelasi. Nah, kita buka lagi IPUS-nya. Lalu kita akan
masuk ke view lagi, lalu pilih serial correlation LM test. Nah, oke. Nah, di sini kita akan mengcopy dulu, lalu pindahkan ke Word. Nah, uji autokorelasi ini dilihatnya dari hasil odds R-square, yaitu yang probability chi-square. Nah, di sini kita dapatkan 0,0342, yang dimana 0,0342 ini lebih kecil daripada 0,05. Menunjukkan bahwa model ini itu mengalami uji autokorelasi. Nah, dapat disimpulkan bahwa ini tidak lolos uji autokorelasi. Untuk bisa uji autokorelasi itu harus lebih dari 0,05. Kita interpretasikan dulu ya. Kita sudah selesai melakukan keempat tes untuk uji asumsi klasik. Lalu selanjutnya kita akan mengolah data menggunakan metode 2SLS. Kita kembali lagi ke IPUS-nya. Kita akan mengolah data menggunakan metode 2SLS atau two stage least square. Nah, di sini kita bisa close saja karena kita masih menggunakan data yang sama. Kita bisa saja langsung menggunakan yang sudah tersedia ini. Akan tetapi untuk lebih jelas lagi saya akan menjelaskan dari awal. Nah, sama seperti uji asumsi klasik tadi, untuk memasukkan datanya kita pilih work file. Setelah itu kita ganti menjadi unstructured dan kita ketik saja jumlah datanya. Nah, sudah seperti ini. Klik quick, lalu pilih empty group. Kita copy datanya, lalu masukkan. Nah, setelah itu kita ganti dulu namanya. Sama seperti tadi, yaitu yang ini adalah X, ini adalah Y1. Lalu yang terakhir yaitu Y2. Kita bisa close saja. Nah, pembeda dari uji asumsi klasik tadi yaitu seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, kalau
Metode 2SLS ini mempunyai dua persamaan. Nah, yang pertama yaitu persamaan pertama yaitu Y1 sama dengan A plus B1X plus B2 Y2 plus E. Nah, kita kembali lagi ke IPUS. Nah, persamaan tadi itu yang pertama yaitu Y1 sama dengan, jadi kita klik yang pertama, kita klik dulu Y1, lalu kita kontrol, yang klik kedua adalah X, klik ketiga adalah Y2. Kita klik kanan lalu open as equation. Nah, yang menjadi pembeda di sini yaitu kita ganti metodenya menjadi two stage least square. Nah, lalu akan muncul instrument list. Kita klik saja karena ini ada persamaan Y1. Kita ketik Y, X lalu Y2. Nah, klik OK. Lalu didapatkan persamaan pertama yaitu ini. Kita copy dulu, pindahkan ke Word. Persamaan 1 kita sudah dapatkan. Selanjutnya persamaan yang kedua yaitu Y2 sama dengan A plus B1X plus B2 Y1 plus E. Kita kembali lagi ke IPUS. Kita close saja atau kita bisa simpan dengan cara freeze. Nah, lalu di sini ganti namanya, kita tulis saja itu SLS1. Kita close saja. Nah, selanjutnya untuk persamaan yang kedua, kalau tadi itu yang pertama Y1, sekarang yang pertama diklik yaitu Y2, kontrol, yang keduanya X, yang ketiganya Y1. Seperti itu. Kita klik kanan lalu open as equation. Nah, sama seperti tadi, kita akan merubah metodenya menjadi 2SLS. Nah, di sini kita akan ganti menjadi X dan Y1. Setelah itu kita klik OK. Nah, didapatkan seperti ini. Lalu kita pindahkan ke Word. Selanjutnya kita akan menginterpretasikan hasil persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, pertama-tama kita interpretasikan dulu yang Y1. Kita lihat dulu dari hasil uji T-nya. Hasil uji T bisa dilihat dari tes statistik probabilitas. Di sini dihasilkan 0,000, yang dimana lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Nah, dapat disimpulkan bahwa nilai X berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y1. Lalu yang D juga sama, mendapatkan hasil nilai 0,000 yang juga kurang dari 0,05. Jadi Y2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y1. Lalu kita
interpretasikan terlebih dahulu. Nah, yang kedua, nilai Y2 juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap satu. Selanjutnya, uji F. Uji F ini bisa dilihat dari probabilitas F statistik. Nah, di sini juga didapatkan hasil 0,000 yang juga lebih kecil daripada 0,05. Kita interpretasikan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita lihat koefisien determinasi atau R-square-nya. Di sini kita dapatkan nilai 0,951419. Artinya, nilai total pengaruhnya yaitu 0,951419, yaitu sekitar 95,14%. Kita ketik dulu.
Selanjutnya Y2. Kita beralih ke persamaan yang kedua atau Y2. Nah, yang pertama kita lihat uji T. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, uji T dilihat dari probabilitas tes statistik. Sini terdapat hasil 0,000, berarti kurang dari 0,05. Kita langsung interpretasikan saja. Nilai X berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y2 karena nilai ini yang X-nya berarti berpengaruh positif. Yang selanjutnya yaitu Y1-nya. Y1-nya juga sama hasilnya 0,000 yang berarti kurang dari 5%. Dapat disimpulkan bahwa nilai Y1 juga berpengaruh terhadap Y2. Karena kita langsung copy saja karena sama, teman-teman. Nah, selanjutnya kita uji F. Di uji F ini Y2 mendapatkan hasil probabilitas F statistiknya 0,0000 yang jauh lebih kecil daripada 0,05, menunjukkan bahwa model regresi ini signifikan, sama seperti yang tadi. Kita interpretasikan terlebih dahulu. Artinya kalau signifikan itu setidaknya satu dari variabel memiliki pengaruh signifikan terhadap Y2, Y1. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu koefisien determinasi R. Selanjutnya R square atau koefisien determinasi didapatkan hasil 0,905431 yang artinya sekitar 90,54% variasi dalam Y2 dapat dijelaskan oleh variasi dalam X dan Y1. Sisanya sekitar 9,46% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model. Kita ketik dulu interpretasinya.
Nah, mungkin sekian interpretasinya dari Y2. Sampai situ saja metode 2SLS yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.